Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi semangat. Kita enggak ngantuk lagi. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya yang begitu besar, yang begitu banyak, termasuk kita adanya kebebasan untuk beribadah karena kita sudah dalam kondisi merdeka. Tidak ada yang menghalang-halangi. Itu nikmat yang luar biasa. Dan kemerdekaan ini tentu diperjuangkan dari manusia secara pribadi, manusia yang baik. Hanya manusia yang baik itu berkumpul sehingga menjadi masyarakat yang baik. Tentu karena mereka mengikuti kehendak Allah sehingga manusia menjadi manusia yang khairul bariyah. Landasannya iman dan amal saleh, landasannya takwa, landasannya ingin memberikan manfaat yang terbanyak untuk masyarakat ke depan, sehingga mereka mau berjuang. Alhamdulillah, itu nikmat yang luar biasa. Jamaah rahimakumullah, kalau kita membaca hadis-hadis Nabi atau ayat-ayat Al-Quran, banyak yang bunyinya khairun nas, manusia yang terbaik. Itu banyak kita temukan. Antara lain, manusia yang terbaik, manusia yang umurnya berkah panjang dan amalnya baik. Manusia yang terbaik, manusia yang senang belajar dan mengajar Al-Quran. Manusia yang baik adalah manusia yang senang memberikan manfaat kepada manusia lainnya, dan banyak lagi bentuknya, sehingga manusia yang baik itu berkumpul menjadi masyarakat yang baik. Ini tentu perlu kita pahami bahwa masyarakat yang baik itu kita mulai dari individu-individu yang baik, mulai dari rumah tangga. Bapak ibunya memberikan contoh kepada anak-anaknya, sehingga generasi-generasi berikutnya menjadi anak-anak yang baik. Subuh kita bangun, alhamdulillah anak-anak kita melihat, anak-anak kita memperhatikan. Itu akan membentuk karakter anak-anak kita. Nah, sehingga kita ini sebenarnya oleh Allah dinyatakan sebagai umat terbaik pada masanya sekarang. Karena dahulu juga Bani Israel oleh Allah dikatakan wa anni faddaltukum 'alal alamin. Jadi Bani Israel itu dilebihkan dari umat-umat yang lain sehingga mereka hebat pada masanya. Nah, sekarang masa Nabi Muhammad kita ini diberi predikat oleh Allah sebagai umat terbaik yang mesti kita jaga. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini umat Nabi Muhammad ini umat terbaik yang dilahirkan agar memberikan manfaat untuk manusia lainnya. Ukhrijat linnasi. Itulah yang Rasulullah katakan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang bisa memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Banyak hal-hal yang manfaat yang bisa kita lakukan, termasuk yang bisa ngaji, baca Al-Quran, ngajar ngaji, mulai dari lingkungan rumah tangga, bapaknya ngajar anaknya, ibunya ngajar anaknya, bapak ngajar ibunya yang nggak bisa, atau ibu ngajar bapaknya yang belum bisa ngaji.
Mulai dari situ itu memberikan manfaat. Yang punya harta berpikir juga untuk perjuangan kita, baik perjuangan mengenai terkait dengan perjuangan menegakkan agama Allah, perlu materi, kita siap untuk membantu, kita siap untuk infak dan sedekah. Itu salah satu perjuangan untuk mempertahankan predikat sebagai umat terbaik, khair ummah. Lalu Allah katakan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi mengajak kepada yang ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf, yang baik, paling tidak baik menurut lingkungan kita yang tidak bertentangan dengan agama. Ma'ruf baik menurut kultur kita, tetapi juga tidak bertentangan dengan agama. Itu kita lakukan. Nahi mungkar, mencegah agar tidak ada kemungkaran-kemungkaran di sekitar kita yang terdekat, di rumah tangga kita, di RT kita, di RW kita, terus secara nasional. Itu ada perjuangan untuk mencegah perbuatan-perbuatan mungkar. Lalu kata Rasulullah, siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadi, larang itu kemungkaran dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan wewenangnya, dengan powernya. Pak RT, Pak RW, lurah, camat, dilihat, diamat-amati lingkungannya, ada enggak kemungkaran, gunakan kekuasaannya. Itu untuk menjaga predikat sebagai khair ummah. Sebab amar ma'ruf nahi mungkar, berjuang untuk senantiasa memberikan manfaat dalam hidup ini, itu tugas dakwah Islamiyah. Tugas dakwah Islam ini bukan tugas kiai, bukan tugas ustaz. Tugas kita yang menyatakan diri sebagai muslim itu juga berkewajiban. Semua. Begitu kita menyatakan wa ana minal muslimin, itu semuanya punya kewajiban untuk melaksanakan tugas dakwah Islamiyah. Kebetulan kalau kiai itu belajar agama lebih banyak, lebih duluan, lalu diberikan kepercayaan untuk bicara karena dia punya ilmu, bicara. Tapi tugas itu, ada tugas semua yang menyatakan dirinya sebagai muslim itu ada kewajiban untuk melakukan dakwah Islamiyah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kembali kepada hadis Nabi tadi, kalau kita tidak mampu dengan menggunakan kekuasaannya, pabilisa nih, bicara, fal yughayyir, roba dengan bicara. Man ra'a minkum ma'rufan falyughayyir bi yadihi, fa in tastati' bi lisani, fa in lam yastati' bi qalbi. Paling tidak ingkar di dalam hati, bicara tidak sanggup, kekuasaan tidak digunakan, tidak mampu, walaupun punya kekuasaan tapi enggak punya fungsi apa-apa. Ya, ingkar dalam hati bahwa dosa maksiat ini aku enggak senang, aku enggak setuju, menghindar. Jamaah rahimakumullah, apakah predikat sebagai umat terbaik ini akan tetap terjaga seperti awal masa pada zaman Rasulullah? Kata Rasulullah, khairun nas qarni, manusia yang terbaik itu pada masa aku, generasiku, kata Rasulullah. Tsummal ladzi yalunahum, kemudian berikutnya, pengikut berikutnya. Tsummal ladzi yalunahum, kemudian berikutnya. Artinya umat Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad dan terus sampai akhir zaman bisa terjaga, kita menjadi umat terbaik. Tetapi mesti ada perjuangan, mesti ada perjuangan.
Yang pertama tadi memberikan manfaat, itu berjuang untuk senantiasa memberikan manfaat dalam hidup ini, baik bagi diri, keluarga dan masyarakat. Amar ma'ruf nahi mungkar. Namun demikian Allah memberikan kebebasan kepada kita, memberikan kemerdekaan. Tinggal kita pilih. Man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau beriman, dia ingin kebahagiaan dunia akhirat, falyu'min, silahkan beriman. Wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau kafir, mau ingkar, nanti biar menderita dalam api neraka, silahkan kafir. Itulah Allah tidak maksa-maksa agar kita ini semuanya masuk surga, enggak. Makanya Allah menyediakan neraka juga menyediakan surga. Suatu ketika Rasulullah SAW kedatangan malaikat Jibril. Ini hadis dari Sahal bin Sa'ad. Ja'a Jibril ila Nabi SAW. Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW. Faqal, lalu Jibril itu berkata, tentu pesan Jibril ini, nasihat Jibril kepada Rasulullah. Rasul itu maksum. Rasulullah itu bersih dari dosa dan maksiat. Tentu yang dimaksudkan adalah untuk kita sebagai umatnya. Ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syi'ta, silahkan kamu hidup sesukamu. Fa innaka mayyitun, tapi ingat, nanti kamu akan mati. Jadi begitu kita dipanggil oleh Allah, kita tidak lagi bisa beramal soleh. Yang tadinya bisa mandi sendiri, dimandikan. Yang biasanya sholat tiap hari datang ke masjid, tidak lagi, tapi disolatkan. Digotong ke kuburan, ditinggal di kuburan, ukuran 1 meter. Jadi pada saat itu kita ditimbun dengan tanah. Semuanya meninggalkan kita, ditinggal sendirian. Tidak bisa lagi zikir, tidak bisa lagi sedekah, tidak bisa lagi berinfak. Tinggal sendirian dalam timbunan tanah. Tinggal senang atau tidaknya tergantung amalnya waktu masih hidup. Ingat-ingat itu, kata Rasulullah. Bebas, silakan mau berbuat apa, mau hidup kayak apa, tapi ingat itu. Nanti kita nunggu datangnya hisab di alam barzah. Sudah ada azabil qabri. Siapa yang mau nolong? Ketika kita ada dalam kuburan, ada azab, ada mungkar nakir, rahmat Allah akan turun. Kenapa? Karena kita patuh sama Allah. Disuruh ngaji, disuruh infak, disuruh baik-baik dengan tetangga, baik dia. Tidak suka membuat hal-hal yang tidak baik, tidak suka nuduh-nuduh orang, tidak suka fitnah orang. Turun rahmat Allah. Tapi kalau suka menciptakan permusuhan, suka fitnah orang, bagaimana rahmat mau turun? Pengajian malas. Kenapa gurunya nggak mau datang? Kenapa gurunya nggak dihormati? Innal muallima wat tabiba kilahuma la yansahani idza huma lam yukrama. Guru itu kayak dokter. Dokter tidak mau mengobati kalau pasiennya tidak menghormati dokternya. Demikian pula masalah agama. Kalau gurunya nggak dihormati, gimana mau belajar, mau diajari sama guru? Di sini ingat, mau mati. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, kata malaikat Jibril, pesannya kepada Rasulullah,
Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Silakan kamu mau berbuat apa saja. Ingat, itu ada balasannya. Yang berbuat baik akan mendapatkan balasan kebaikan. Jadilah orang-orang yang baik-baik saja. Rukun, senang zikir, senang salawat, senang istighfar, berkata yang baik saja. Falyaqul khairan aw liyasmut, berkata yang baik, atau kalau tidak diam saja. Diam saja ketimbang menimbulkan masalah. Nah, kan nanti ada balasannya. Perbuatan kita, tutur kata kita dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Silakan kamu bebas, merdeka mencintai siapa saja, mencintai apa saja. Mencintai harta silakan. Mencintai anak istri silakan. Suami silakan, tetangga silakan. Tapi ingat, nanti semuanya akan berpisah. Akan berpisah dengan kita. Anak kita akan meninggalkan kita, atau kita meninggalkan anak kita, dan seterusnya. Yang terus ikut kita amal kita yang tidak akan pernah berpisah. Amal yang baik akan menemani kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amal yang buruk akan menemani kita ke dalam neraka, waliyadzubillah. Oleh karenanya dalam pesan terakhir malaikat Jibril, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail. Kemuliaan, kehormatan orang beriman itu senang qiyamul lail. Maknanya apa? Senang ibadah, senang dekat dengan Allah. Salat malam, alhamdulillah. Kalau kita terbiasa, nanti istri ikut, anak ikut, cucu ikut. Alhamdulillah. Jadi mesti ada keteladanan dari kita sehingga yang lain bisa ikut. Ngaji, bapaknya ngaji, lihat tuh anaknya, istrinya lihat, cucunya lihat, nanti ikut ngaji. Bapaknya senang sedekah, anaknya lihat, nanti semuanya. Begitu seterusnya. Jadi mesti ada keteladanan. Wa izzuhu istighnahu anin nas. Jadi keperkasaan manusia, kewibawaan manusia itu ketika manusia tidak tergantung kepada manusia lainnya, tapi tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta-mintalah sama Allah. Allah yang mempunyai segala-galanya. Mudah-mudahan kita senantiasa bergantung kepada Allah, menjadi hamba Allah yang rajin ibadah, menjadi hamba Allah yang saleh-salehah, sehingga nanti dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa sahabat dan kerabat kami, ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat ya Rabb. Engkau Maha Pengampun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.